Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kak Eri pastikan semuanya sehat, semuanya sukacita, dan semuanya hari ini bahagia. Amin. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tutup mata semua, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau boleh menyertai semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus boleh pimpin kami, menyertai kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama-sama. Urapi kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kembali minggu pagi ini Kak Eri yang akan menemani kalian semua, dan tentunya dengan cerita yang beda dari minggu lalu. Dan sekarang Kak Eri mau membawakan cerita tentang Nabi Nuh. Semua pasti sudah pernah baca ceritanya, udah pernah dengar, mungkin udah lihat videonya. Gimana ceritanya Nabi Nuh? Pasti yang diingat, Nabi Nuh adalah hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk membangun apa? Bahtera. Bangun bahtera di mana? Di laut, di sungai, di pantai? Tidak ya. Membangun bahtera di tempat yang nggak mungkin. Di gunung. Gunung apa namanya? Gunung Ararat ya. Nah, segala sesuatu yang nggak mungkin Tuhan suruh Nabi Nuh kerjakan. Secara manusia, secara akal sehat, mana mungkin bisa? Gimana caranya? Mau perahu bahtera yang besar itu mau dibawa ke laut, gimana caranya? Itu adalah apa yang kita pikirkan. Tapi yang Tuhan pikirkan beda. Sampai akhirnya anak-anak, adik-adik pasti tahu, semua teman-temannya Nabi Nuh ngeledek, semua teman-temannya mengejek. Ngapain Nabi Nuh bikin bahtera di gunung buat bahan olok-olokan? Tapi apa yang dilakukan Nabi Nuh? Dia tetap pegang perintah Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Betul? Semua dipersiapkan. Ukuran-ukuran kayu, ukuran-ukuran apa namanya, perlengkapan yang akan dipakai untuk membangun bahtera dipersiapkan semua. Nabi Nuh, istri dan anak dan mantunya, semua bekerja sama. Sehingga semuanya siap, dan Tuhan berfirman kembali, suruh membawa tiap pasang binatang ke dalam bahtera. Ternyata Tuhan mau memusnahkan bumi dengan air bah. Ya, semua dikerjakan dengan baik. Pada waktunya bahtera jadi, semua apa namanya, semua binatang masuk satu pasang. Pada akhir ceritanya semua pasti tahu ya. Pada akhir ceritanya air bah turun, semua makhluk hidup yang ada binasa karena air bah, termasuk teman-temannya Nabi Nuh yang ledek, yang olok-olok itu. Betul? Setelah air bah turun semua sampai naik ke gunung, lah barulah bahtera itu berada di atas air. Karena kalau secara manusia, secara pikiran kita, mana mungkin bahtera dibawa ke laut. Tapi Tuhan punya cara, karena punya rencana yang hebat. Air bah turun sehingga bahtera bisa keangkat. Nah, sampai sekian lama Nuh bersama keluarganya dan seluruh binatang yang ada di bahtera itu
Maka tiba waktunya air bah itu surut, dan sampailah bahtera itu di daratan, tidak ada lagi di air. Dan maka Nuh membuka bahtera itu. Singkat cerita, Nuh dan keluarganya diselamatkan bersama seluruh binatang yang ada di dalamnya. Dari cerita ini kita percaya bahwa Nuh pasti percaya sepenuhnya, percaya dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan firmankan. Tidak peduli dengan orang sekitarnya, mengolok, mengejek, menganggap mungkin Nuh udah sakit jiwa mungkin karena membangun bahtera di atas bukit. Tapi satu hal yang menarik buat kita pelajarin hari ini adik-adik semua, bahwa Nuh taat. Nuh lakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya semua binasa, hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Nuh, keluarga, dan seluruh binatang yang ada ikut diselamatkan Tuhan. Itulah janji Tuhan yang luar biasa buat setiap anak-anaknya yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu bisa kita contoh. Adik-adik harus percaya. Ketika percaya sama Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang Tuhan rencanakan nyata. Yang Tuhan rencanakan kita bisa nikmati dan kita bisa rasakan. Itulah kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mujizatnya masih berlaku dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Selama kita percaya, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Ketika Nuh membuka bahtera, Tuhan perlihatkan pelangi yang indah, melambangkan janji Tuhan. Ayo kita baca firman-Nya. Kejadian 9 ayat 9 mulai. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dari ayat firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa Tuhan sudah membuat perjanjian dengan Nuh, bahwa Tuhan pegang janjinya. Dia akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dan tidak akan lagi ada air bah lagi untuk memusnahkan seisi dunia ini. Itu janji Tuhan, dilambangkan dengan melihat pelangi yang indah. Ketika kita melihat pelangi, kita juga bisa mengingat lagi betapa luar biasanya kasih Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan itu mempunyai rencana indah buat setiap kita. Itu sebabnya adik-adik semua, ketika kita punya masalah, mungkin di sekolah susah konsentrasi, bosen karena online tiap hari mungkin, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa menolong. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan dari Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit di hadapan Tuhan. Ketika kita mohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong kita semua. Jadi kita contoh teladan dari Nabi Nuh. Dia pegang janji Tuhan, apapun, tidak peduli orang mau ngomong apa, tapi kita percaya dengan hati, dengan sungguh-sungguh,
dan Tuhan mendengar. Tuhan menepati janjinya. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan luar biasa buat kita semua. Cerita minggu ini sampai di sini, dan minggu depan akan lebih seru lagi ya. Siapkan hati kita semua untuk boleh menikmati ibadah online dari minggu-minggu berikutnya. Semakin setia di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa, kita angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh berdoa untuk mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Angkat tanganmu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ini hati kami, ini hidup kami, anak-anakmu sekolah minggu, dimanapun mereka berada, dan siapapun yang menyaksikan video ini, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam kesulitan belajar mungkin Tuhan terus berikan hikmat. Roh Kudus belum memampukan anak-anakmu untuk belajar dengan baik. Menjadi anak yang beda Tuhan. Anak yang luar biasa. Oleh karena punya pengharapan bersama Kristus. Tidak ada yang sulit di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para orang tua yang mendampingi anak-anak ini Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Kesulitan mungkin yang sedang dihadapi dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau sumber segala jawaban buat setiap kami. Sekali lagi Tuhan berkati anak-anakmu sekolah minggu. Sekali lagi siapapun yang menyaksikan video ini, Tuhan berkati Engkau jamah Tuhan. Sementara kami berdoa Tuhan yang menjangkau mereka Tuhan. Kasih-Mu yang terus melawat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga sukacita-Mu, damai sejahtera, dan berkat yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ini doa kami, ucapan syukur kami. Minggu ini menjadi minggu yang luar biasa. Oleh karena Engkau terus menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Dan kami mengucap syukur buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.